Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Rahma Alfia. Dalam kajian 7 menit ke depan ini saya akan membahas seputar jangan menunggu tua untuk bertaubat. Sebelumnya saya mengambil referensi dari jurnal Mantik volume 4 edisi 2 2019. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah, manusia tak lepas dari suatu kesalahan yang menjadi dosa, dari dosa kecil ke besar, dari dosa yang disengaja maupun yang tidak disengaja, dari dosa lahir maupun dosa batin, dan dari dosa yang nampak maupun yang tidak nampak. Oleh karena itu, kita sebagai manusia yang diberi akal untuk berpikir dan kesadaran menjadi suatu keinginan kembali untuk mendekat kepada Sang Pencipta, yang mana dalam kehidupan di dunia ini sering kita melakukan hal-hal yang melanggar aturan Allah, dalam artian larangan-larangannya, sebab semua larangan-larangannya itu merupakan suatu hal yang bersifat kenikmatan sementara yang pada akhirnya menimbulkan kesengsaraan bagi kita semua di akhirat nanti. Taubat merupakan proses seseorang menyesali segala perbuatan dosanya yang pernah diperbuat dan kemudian tidak mengulanginya kembali. Taubat sangat dianjurkan dilakukan sesegera mungkin dan layaknya dilakukan setiap hari sebelum semua terlambat. Sebab sangat tidak pantas jika ada orang yang mengakhirkan taubat di waktu tua menjelang waktu kematiannya. Mengapa taubat harus dilakukan? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran bahwa kematian itu sesuatu yang pasti datang kepada siapa saja dan di waktu kapan saja, seperti yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 34 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajalun fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atun wa la yastaqdimun. Yang artinya, dan setiap umat mempunyai ajal batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah, sebagai agama yang mengutamakan kemuliaan akhlak, maka Islam menyampaikan seruan moral kepada umat manusia agama untuk menjauhi dan meninggalkan perbuatan dosa, sehingga dengan hidup bersih tanpa dosa akan mendatangkan keridhaan di sisi Allah dan kehidupan akan lebih makmur dan sentosa. Maka penanaman nilai-nilai agama dan pengamalannya harus ditanamkan sejak dini pada generasi-generasi kita, sehingga kebiasaan akhlak baik akan senantiasa melekat dan menjadi panduan dalam kehidupannya. Karena agamalah sumber utama moral dan akhlak dalam kehidupan. Perbuatan dosa itu selain mendatangkan kemurkaan dan siksaan di sisi Allah, juga pelakunya akan merasakan kehinaan dan ketidaknyamanan dalam kehidupan. Dengan demikian, apabila ingin hidup tenang dan nyaman, jauhilah perbuatan dosa. Lantas, bagaimana kalau sudah terlanjur dan terjerumus ke dalam lembah perbuatan dosa? Tenang teman-temanku, Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap menyayangi hambanya dengan memberi kesempatan untuk bertaubat kepada para pendosa. Asal taubatnya benar-benar, dalam artian menyesali perbuatan dosanya, tidak mengulanginya lagi dan menggantinya dengan perbuatan yang baik, maka niscaya Allah akan mengampuni seluruh dosanya dan akan mengganti kejelekan dengan kebaikan. Oleh karena itu, jangan berputus asa dari perbuatan dosa. Sepanjang kita bertaubat dari perbuatan dosa, maka niscaya Allah akan mengampuninya. Karena Allah adalah lautan pengampun. Manusia yang baik itu sebetulnya bukan yang tidak pernah berbuat salah, tetapi ketika dia berbuat salah, langsung ingat kepada Allah dan berhenti dari perbuatan dosanya itu.
maka Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memerintahkan kepada hambanya untuk memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah, supaya diri kita senantiasa dipelihara dari perbuatan dosa. Sekalipun misalnya terjerumus dalam perbuatan dosa, segera diingatkan dan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kajian tentang jangan menunggu tua untuk bertaubat. Sekian yang dapat saya sampaikan pada kajian kali ini. Semoga kita semua mendapatkan manfaatnya. Bertaubatlah sebelum terlambat, jauhilah maksiat sepanjang hayat, supaya hidup selamat dunia dan akhirat, serta berakhlak baiklah demi masa depan yang lebih beradab dan bermartabat. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.